Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Healing Harmony yang diberkati Tuhan Yesus. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony, kami mengajak saudara untuk menghampiri tahta kasih karunia dengan menaikkan pujian dan penyembahan saudara. Hari ini adalah momentum bersejarah karena 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Darahnya sudah menghapus segala dosa dan membatalkan kutuk dosa, membawa kita hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup yang berkemenangan. Oleh kuasa darahnya kita dibebaskan. Haleluya. Mari buka hatimu bersama dengan kami, naikkan pujian dan penyembahan di ruang dengarmu, dan rasakan hadiratnya memenuhi kehidupan malam hari ini. Haleluya. Dengan kami menang malam hari ini, inilah sembah dan pujian kami. Kami naikkan di hadapan hadirat. Haleluya. The blood of Jesus.
tidak ada yang sempurna bagi manusia. Sebab yang sempurna hanyalah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita mengenang kembali 2000 tahun yang lalu karya pengampunan, karya penebusannya yang sempurna, yang mengubahkan sejarah kehidupan manusia. Saudaraku, manusia sesungguhnya tidak mampu hidup benar. Firman Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa. Kepintaran kita, hikmat kita, kebaikan kita, amal bakti kita tidak menjamin kita benar di hadapan Allah. Saya mengatakan bahwa dunia dengan segala kebenaran yang ada di dalamnya, baik kebenaran ilmiah, kebenaran sosial, kebenaran hukum, atau kebenaran apapun yang diyakini oleh pelbagai agama yang ada di muka bumi ini, tidak akan sanggup membawa saudara hidup kekal. Berita baiknya saudara, malam hari ini, satu-satunya kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang menyelamatkan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia melalui penumpahan darah Yesus, telah mengampuni, membebaskan, menyembuhkan, mengubahkan dan membenarkan kita dari segala ketidakbenaran kita. Kebenaran firman dalam Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, seorang filsuf modern yang sangat pintar dari Harvard University yang bernama Friedrich Nietzsche, dalam pernyataannya God is dead atau Tuhan mati pada tahun 1883, ternyata pernyataan tentang Tuhan mati pada tahun 1883 itu hanya berakhir di tahun 1900 atau 7 tahun sesudah itu. Mengapa? Karena Nietzsche is dead. Nietzsche sudah mati, tetapi Tuhan, Ia mati untuk karya penebusan dan penyelamatan bagi kita, tapi Ia bangkit dan hidup. He is alive forevermore, hidup selamanya. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mati seperti orang bijak mati. Ia tidak mati seperti orang berhikmat mati. Ia juga tidak mati seperti nabi-nabi lainnya yang dari dunia ini mati. Tuhan Allah kita dalam manusia Yesus Kristus harus menyerahkan nyawanya, mati terpaku di salib untuk mencurahkan darahnya demi penebusan dan pengampunan kita yang dicintainya. Tetapi saudaraku, pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Itulah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya berawal dari Dia, ada di dalam Dia, dan berakhir juga di dalam Dia. Saudara, berita salib memang dianggap sebuah kebodohan bagi mereka yang tidak dan belum mengerti, apalagi memahami dan mengalami kasih akan kuasa salib. Kapasitas mereka terbatas untuk memahami Yesus Kristus yang tersalib. Secara logika dan dalam mereka, mungkin mereka bertanya bagaimana mungkin Tuhan Allah yang berkuasa kok bisa tersalib. Tetapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi hari ini pemberitaan tentang salib bagi kita yang percaya oleh iman adalah salib yang mengubahkan kehidupan. Tidak hanya mengubahkan kehidupan, tetapi Alkitab berkata pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Haleluya. Saudara, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kebenaran yang sejati ada di dalam Dia. Kitab suci mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Artinya Ia telah membentangkan jalan salib bagi kita. Itulah kebenaran. Dan siapa yang berjalan di jalan salib itu, ia memiliki kehidupan. Kehidupan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Malam hari ini adalah kebenaran dari salib. Yang pertama adalah pertukaran. Saudara, Yesus dihukum supaya saudara dan saya diampuni. Firman Allah dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang berikutnya, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Matius 8 ayat 17 mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Haleluya. Saudara, Yesus dijadikan dosa oleh karena dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengar baik saudaraku, Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Firman Allah mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus tertolak supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi terkutuk supaya kita menerima berkat. Haleluya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hari ini saya mau katakan, salib itu telah mengubahkan ketidakberartian kita menjadi hidup yang berarti. Dan kuasa salib mengubah keputusasaan kita menjadi hidup dalam pengharapan yang pasti. Haleluya. Saya akan nyanyikan satu pujian ini. Nikmatilah hadiratnya di ruang dengar saudara. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Itulah kebenaran dari salib Kristus. Yang pertama berbicara tentang pertukaran, dan yang kedua malam hari ini dengar baik, bicara tentang penebusan. Saudara, arti penebusan atau redemption adalah pembebasan sesudah melakukan pembayaran. Saudara, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah sebagai bayaran untuk membeli dan membebaskan kita dari dosa. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar.
Bapak Ibu, istilah dibeli dalam bahasa Yunani itu adalah agorazo, yang menggambarkan seorang yang dibeli dari pasar budak. Malam ini dengar baik, kita ini ibarat budak di pasar budak yang telah dibeli dan ditebus, dibayar lunas, dan alat pembayarannya adalah darah Yesus. Saudara, setiap manusia dari latar belakang suku, bangsa, agama, dan kepercayaan dari zaman kuno sampai dengan hari ini, saya katakan memerlukan korban Yesus untuk penebusan dosanya. Karena setiap manusia telah menjadi hamba atau budak dosa, di mana pembebasannya menuntut harga yang sangat mahal yang harus dibayar, dan ia sudah melakukan itu di kayu salib. Yesus Kristus sudah melakukan secara sempurna, tuntas. Dosa saudara sudah dibayar lunas di kayu salib. Haleluya. Hal yang ketiga, proklamasi dari salib. Bapak Ibu, salah satu proklamasi dari salib ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Artinya karya penebusan di salib yang mendatangkan pengampunan, keselamatan, kehidupan, kesembuhan sudah diselesaikan secara utuh dan sempurna. Haleluya. Hal yang kedua, proklamasi dari salib, bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 19 ayat 19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, bagi orang yang terhukum dengan cara tersalib, seharusnya ditulis di atas salib mereka adalah kasus atau kejahatan yang mereka lakukan. Namun karena Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, akhirnya ditulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara, ada 3 bahasa yang dipakai untuk menjelaskan tulisan yang ada di atas salib Yesus, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani. Sehingga setiap orang dari manapun yang hadir di Yerusalem pada saat itu dapat membaca arti tulisan yang ditulis di atas salib. Dalam Yohanes 19 ayat 21-22 dikatakan, maka imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Tetapi jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Bapak Ibu Saudara, pengakuan dari Pilatus yang bukan bangsa Yahudi dengan menulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin, yang dapat dimengerti juga oleh bangsa-bangsa yang saat itu sampai dengan saat ini, sekaligus merupakan proklamasi dari salib bahwa Yesus Kristus adalah Raja segala raja dan Raja segala bangsa, Raja yang memiliki kasih dan kuasa penuh untuk menebus, mengampuni, menyelamatkan, menyembuhkan, mengubahkan, dan memberkati hidup saudara. Ia adalah Bapa yang baik, yang menunjukkan kasih setia dan kebaikannya sepanjang kehidupan kita. Pengorbanannya sempurna. Malam hari ini sebelum kami menutup program ini, saya undang saudara, bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah Dia sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Pengorbanannya yang sempurna menyelamatkan saudara, mengubahkan kehidupan saudara, membawa saudara kepada kehidupan kekal. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Haleluya. Dan hidupku menang. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime
bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.